Halo peserta didik semuanya, pada pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas tentang sumber data kependudukan. Nah, apa saja sumber data kependudukan itu? Silakan simak penjelasan berikut ini. Baik peserta didik semuanya, pernahkah kalian dikunjungi oleh petugas sensus? Kemudian yang kedua, pernahkah kalian menemani saudara atau orang tua untuk mengurus akta kelahiran atau kematian ke dinas terkait? Nah, kegiatan tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam ilmu kependudukan untuk mengumpulkan data kependudukan. Data kependudukan sangat penting dalam kegiatan pembangunan sebagai sumber informasi pengambilan kebijakan. Ada beberapa sumber data kependudukan. Yang pertama disebut dengan sensus, kemudian yang kedua adalah registrasi, dan yang ketiga adalah survei. Nah, ketiga sumber data kependudukan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sensus. Sensus merupakan suatu kegiatan yang meliputi perhitungan, pengolahan, dan penerbitan keterangan mengenai penduduk pada suatu negara dalam waktu tertentu. Sensus dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Sensus ini banyak jenisnya, ada sensus penduduk, ada sensus ekonomi, sensus pertanian, dan sensus industri. Dibandingkan dengan metode penelitian yang lain, sensus penduduk mempunyai ciri-ciri khas dalam pelaksanaannya. Yang pertama, cirinya adalah bersifat individu, artinya adalah informasi demografi atau informasi kependudukan yang dikumpulkan bersumber dari individu atau setiap orang. Kemudian yang kedua, bersifat universal, yaitu pencacahan bersifat menyeluruh. Yang ketiga, cirinya adalah pencacahan dilaksanakan serentak di seluruh negara Indonesia. Kemudian yang keempat, cirinya adalah dilaksanakan secara periodik, yaitu biasanya dilaksanakan pada setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhir angka 0 atau kosong. Kemudian ada beberapa jenis sensus. Dalam melakukan sensus terdapat dua metode pelaksanaannya. Yang pertama adalah metode householder. Adalah kepala keluarga mengisi daftar pertanyaan sensus yang diberikan oleh petugas sensus. Sedangkan yang kedua adalah metode canvasser, yaitu daftar pertanyaan sensus diisi oleh petugas sesuai dengan jawaban penduduk. Berdasarkan tempat tinggal, sensus dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan sensus de jure, yaitu sensus yang hanya terhadap penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut. Atau dengan kata lain, penduduk yang memiliki KTP di wilayah itu. Kemudian yang kedua adalah sensus de facto, adalah sensus pada semua penduduk yang pada waktu sensus berada di wilayah tersebut. Nah, ini ada dua jenis sensus berdasarkan tempat tinggalnya. Selanjutnya adalah manfaat sensus. Yang pertama adalah untuk mengetahui jumlah penduduk seluruhnya di suatu negara tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui angka kepadatan penduduk di setiap wilayah. Yang ketiga, mengetahui penyebaran penduduk di setiap negara. Yang keempat, mengetahui komposisi penduduk atau kelompok-kelompok usia tertentu. Selanjutnya adalah mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk. Kemudian untuk mengetahui besarnya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, untuk dapat membandingkan hasil sensus dengan tahun sebelumnya. Jadi sensus ini bisa dimanfaatkan untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir adalah hasil sensus sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Nah, ini adalah banyak sekali manfaat-manfaat dari sensus tersebut. Sumber data kependudukan selanjutnya adalah registrasi. Registrasi merupakan sistem kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemerintah meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan. Nah, registrasi ini dilakukan secara terus-menerus ketika ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah survei. Survei sebenarnya sama dengan sensus, hanya perbedaannya sensus penduduk yang dimintai keterangan semua orang, sedangkan survei penduduk
yang dimintai keterangan hanya sebagian orang atau keluarga sebagai sampel. Selanjutnya adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Kriterianya banyak, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan yang lainnya. Nah, tujuan dari pengelompokan penduduk ini, yang pertama adalah untuk mengetahui human resource yang ada atau sumber daya manusia yang ada, baik menurut umur maupun menurut jenis kelaminnya. Kemudian yang kedua, untuk mengambil suatu kebijakan yang berhubungan dengan kepadatan penduduk. Tujuan yang ketiga adalah untuk membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk yang lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk penggambaran piramida penduduk sehingga dapat diketahui proses demografi yang terjadi pada penduduk tersebut. Nah, ini adalah tujuan dari pengelompokan penduduk. Komposisi penduduk ini atau pengelompokan penduduk ini bisa dikelompokkan yang pertama berdasarkan ciri sosialnya. Misalnya menurut tingkat pendidikan. Ada pendidikannya SMP, SMA, SD, bahkan perguruan tinggi. Kemudian menurut status perkawinan. Ada yang kawin, ada yang tidak kawin. Kemudian komposisi penduduk selanjutnya adalah berdasarkan ciri ekonomi. Adalah menurut pekerjaannya, misalkan pekerjaan sebagai petani, PNS, dosen, polisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah berdasarkan tempat tinggalnya. Ada yang tinggal di kota dan ada yang tinggal di desa. Selanjutnya adalah berdasarkan umur dan jenis kelamin. Ada laki-laki dan perempuan. Nah, ada rumus yang digunakan untuk perhitungan perbandingan antara laki-laki dan perempuan atau disebut dengan sex ratio. Sex ratio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Kemudian, yang kedua berdasarkan umur dan jenis kelamin adalah usia produktif dan usia tidak produktif. Usia produktif itu adalah usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan usia yang tidak produktif adalah usia 0 sampai 14 tahun dan usia di atas 64 tahun. Nah, dari perbandingan antara usia produktif dan usia non-produktif ini, kita bisa menghitung angka beban ketergantungan, yaitu dengan rumus jumlah penduduk usia non-produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Selanjutnya, berdasarkan umur dan jenis kelamin ini bisa dibuatkan ke dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk adalah sebuah diagram yang menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Ada 3 jenis piramida penduduk. Yang pertama disebut dengan ekspansif atau piramida penduduk usia muda. Ciri-cirinya adalah tingkat kelahiran tinggi, kelompok usia tua sedikit, kemudian sebagian besar penduduk usia muda, dan yang keempat, pertumbuhan penduduk cukup tinggi dan umumnya terdapat di negara-negara berkembang. Kemudian yang kedua, piramida yang kedua adalah konstruktif atau piramida usia tua. Ciri-cirinya adalah tingkat kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian. Sebagian besar penduduk berada pada usia dewasa dan jumlah penduduk muda sangat sedikit. Kemudian, pertumbuhan penduduk terus berkurang. Selanjutnya adalah piramida penduduk stasioner atau tetap. Ciri-cirinya adalah penduduk tiap-tiap kelompok umur hampir sama. Antara yang tua, jumlah yang tua dengan jumlah yang muda itu hampir sama. Kemudian, tingkat kelahiran dan kematian hampir seimbang. Pertumbuhan penduduk sangat lambat. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.